A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babul khamis wal ishruna fi fadilatin nikahi. Utawi bab kang kaping 5 lan 20 saking 40 bab kang kawengku ing dalam kitab Lubabil Hadis. Fi fadilatin nikahi iku tetep ing dalam martelaaken kautamaan kapengen Bang Ipeng. Jangan. Al-babul khamis wal ishruna. Waalaikumsalam. Nyalir ya, barakallah. Al-babul khamis wal ishruna fi fadilatin nikahi. Utawi bab kang kaping 5 lan 20 saking 40 bab kang kawengku ing dalam kitab Lubabil Hadis iku tetep ing dalam mertelaaken kautamaan nikah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadatun. Sampun ngadawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam ing hadis at-tazwiju barakatun utawi rabi utawi kawin barakatun iku berkah wal waladu rahmatun lan utawi anak rahmatun iku rahmat. Fa'akrimu auladakum maka ngamulyano sira kabeh ing piro-piro anak sira kabeh. Wa inna karomatal auladi ibadatun maka satuhune ngamulyaaken piro-piro anak ibadatun iku ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan wis ngadawuh ya Nabi alaihi salam ing hadis an-nikahu sunnati utawi nikah sunnati ayat tariqati iku perjalanan ingsun. Paman raghiba an sunnati maka utawi sing sapa wong raghiba iku sengit iya man atawa orang ngarepaken iya man an sunnati saking sunah isun palaisa minni maka ora ana
mah iya man iku tetep saking golongan isun. Walaisa ala min haji maka warana ya man minni ay ala min haji iku tetep ing atase min haji isun. Wa qala alaihi salam al-harairu solahul bait wal ima'u fasadul bait. Dan wis ngadawuh ya Nabi alaihi salam ing hadis al-harairu utawi pirang-pirang wadon merdeka solahul bait iku matutaken umah wal ima'u lan utawi pirang-pirang amat fasadul bait iku ngaruksak umah. Wa qala alaihi salatu wassalam man aroda ayyalqallaha tahiran mutahiran falyatazawwajil haraira. Dan wis ngadawuh ya Nabi alaihi salatu wassalam ing hadis man aroda utawi sing sapa wong iku ngarepaken iya man ayyalqallaha ing arep yentah bertemu iya man ing Allah tahiron hale suci mutahhiron tur kang suci saking pirang-pirang kokotor maknawi mutahhir. Falyatazawwajil harairo maka becik rabi iya man ing pirang-pirang wadon merdeka. Wa qala alaihi salatu wassalam iltamisur rizqa bin nikah ngeprih sira kabeh ar-rizqa ing rizki bin nikahi kalawan nikah. Iltamisur rizqa bin nikahi gelati ya sira kabeh ing rizki bin nikahi kalawan nikah. Wa qala alaihi salam man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Dan wis ngadawuh ya Nabi alaihi salam ing hadis man tazawwaja utawi sing sapa wong iku kawin iyaman iku rabi iyaman faqad u'tiya nisfal ibadati maka teman-teman den uwehi iyaman ing saparo ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam syararukum uzabukum. Dan wis ngadawuh ya Nabi alaihi salatu wassalam ing hadis syararukum utawi alane sira kabeh muzabukum iku uzab itu kalau laki-laki nggak punya istri, kalau perempuan nggak punya suami, boleh dibilang jomblo ya. Utawi alane sira kabeh uzabukum iku jomblone sira kabeh. Wa qala alaihi salatu wassalam syararukum uzabukum wa aradhi'u mautakum uzabukum.
Dan wis ngadawuh ya Nabi alaihi salatu wassalam, sarorukum utawi setengah ala nek sira kabeh muzabukum iku jumlone sira kabeh. Wa aradilu mautakum lan utawi pirang-pirang hinane pirang-pirang wong mati sira kabeh muzabukum iku jumlone sira kabeh. Wa qala alaihi salatu wassalam, sarorukum muzabukum utawi ala-alane sira kabeh iku jomblone sira kabeh. Rok'atani min mutaahilin khairun min sab'ina rok'atan min goiri mutaahilin. Utawi salat 2 rakaat min mutaahilin saking wong kang duwe keluarga, khairun iku leuwih bagus min sab'ina rakaatan tenimbang saking 70 rakaat min ghairi mutaahilin saking lian wong kang duwe keluarga. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Dan wis kadawuh ya Nabi alaihi salatu wassalam ing hadis, ma at'amta utawi barang kang aweh mangan sira zaujataka ing bojo wadon sira, bahwa maka utawi iya ma at'amta laka kadue sira shadaqatun iku shadaqah, shadaqatun iku shadaqah. Al-babul khamis wal 'ishruna fi fadilatin nikah. Bab yang ke-25 dari 40 bab, berarti sisanya tinggal 15 bab lagi. Mudah-mudahan sampai tamat, bahkan sampai ganti kitab lah. Itu 15 minggu lagi ya, insya Allah. Di sini mengaji yang nggak pernah libur sama saya. Bener ya? Nggak pernah bolos. Coba yang lain kadang-kadang bolong-bolong gitu, nggak ada lubangnya. Ya 4 bulanan lagi, 4 bulan 5 bulan insya Allah. Bab yang ke-25 dari 40 bab yang tercantum dalam kitab Lubabil Hadis, yaitu akan memaparkan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan nikah. Luar biasa agama kita ini, sehingga kalau kita mengaji dan mengkaji hukum Islam ataupun hukum fikih, ada seperempat dari bahasan ilmu fikih, yaitu ruknul munakahat. Jadi bahasan kitab fikih ini pertama ruknul ubudiyah, seperempat membahas masalah ibadah mahdoh,
karena memang Allah menciptakan kita semua baik dari jenis jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Atau dalam ayat yang lain, faqala ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Jadi seperempat yang pertama dalam bahasan hukum Islam membahas tentang ubudiyah, ibadah mahdoh, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Cuma manusia itu makhluk hidup, makhluk biologis, butuh makan dan butuh minum, butuh sandang dan juga butuh pangan. Yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa kita sederhanakan menurut ahli ekonomi dengan istilah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ini maaf bisa dikoreksi kalau salah Pak Ustadz Tajuddin. Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder tadi, sandang, pangan, papan itu? Makanya bahasan yang kedua dalam ilmu fikih atau ilmu hukum Islam dibahas masalah rub'ul muamalat, yang diawali dengan babul bai', bab yang membahas dan menjelaskan tentang jual beli, rohan gade, utang piutang, pinjam meminjam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum sosial kemasyarakatan. Luar biasa, komplit. Kemudian rekan-rekan sekalian, manusia secara individu pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, kan mati kita. Faqala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala aidan aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala ta'ala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan mati kita, secara individu kita akan mati, tetapi secara hukum sosial yang namanya manusia sebagai khalifah fil ardi tidak boleh punah di planet yang bernama bumi ini sebelum terjadinya kiamat. Lalu bagaimana untuk meneruskan eksistensi manusia begitu? Maka dibahaslah rubuk yang ketiga dengan istilah rubul munakahat. Itu rapat yang ketiga membahas masalah pernikahan, mulai dari hitbah, cara memilih pasangan hidup, kemudian rukun pernikahan, tolak, cerai, hulu, pasah, dan lain sebagainya, semuanya komplit dibahas dalam hukum Islam. Nah, ini ubudiyah, muamalah, munakahah adalah pelaturan.
pelaturan. Setiap kita tahu setiap ada pelaturan pasti ada pelanggaran. Karena kalau belum ada pelaturan apa yang dilanggar? Setiap pelaturan pasti ada pelanggaran. Nah, lalu bagaimana caranya untuk meminimalisir pelaku pelanggaran? Maka dibahaslah rubuk yang keempat yang disebut dengan rubul jinayat. Masalah sanksi, kalau tarkus sholah apa sanksinya, meninggalkan puasa apa sanksinya, kalau menggunjing apa sanksinya, semuanya ada semua. Tapi ingat, Islam mengadakan hukum jinayat bukan untuk menyiksa, tapi untuk bikin jerak. Luar biasa. Seperti salah satu contoh, ada sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa fil qisosi hayatu ya ulil albab. Dan dalam kisos, yang mati, yang membunuh mesti dibunuh, yang mencuri kalau sudah cukup nisabnya harus dipotong tangan, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Hayatun, kalau diberlakukan hukum kisos akan terjalin kehidupan. Wahai orang-orang yang punya saripati akal, membunuh dibunuh lagi, itu akan terjadi kehidupan. Lah, kok terjadi kehidupan? Yang membunuh dibunuh? Iya, kan orang kan takut kalau dibunuh resikonya harus dibunuh, takut. Orang mau membunuh mikir-mikir 1000 kali dia. 1000 kali dia mikir-mikir. Dan survei membuktikan di negara-negara yang melaksanakan hukum kisos relatif bisa ditekan angka pembunuhan. Jarang terjadi pembunuhan karena melihat ya akibatnya itu, sanksinya itu. Nah, di sini kita akan memaparkan dan menjelaskan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan nikah. Nikah ini ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mayoritasnya mukhalafatun nafsi, bertentangan dengan hawa nafsu, kecuali nikah. Wah, jadi nikah mah Bang Isan, ya, sesuai itu dengan keinginan nafsu. Luar biasa. Apa sih arti daripada nikah? Nikah menurut bahasa ataupun menurut etimologi adalah ad-dhammu wal jam'u, kumpul. Kita lagi kumpul nih dalam pengajian. Menurut bahasa bisa dikatakan nikah, menurut lugah ataupun bahasa. Tapi yang dimaksud dengan nikah menurut terminologi Islam, menurut istilah yang dibuat dalam kitab Fathul Mu'in, an-nikah huwa aqdun yatadammanu ibahata waqin bilafzi ingkahin au taswijin. Suatu transaksi, suatu akad yang menghimpun bolehnya melaksanakan hubungan intim suami istri, laki-laki dan perempuan yang lain jenis, dengan
menggunakan lafaz ingkah atau taswij. Saya nikahkan, saya kawinkan, begitu. Makanya ada 5 rukun nikah. Pertama zauj, calon pengantin laki-laki. Kedua zaujah, calon pengantin perempuan. Ketiga wali. Keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima ijab dan qabul. Ijab dari wali atau yang mewakilinya, qabul dari calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Ya kalau bahasa Arab si angkah tuka wasawaj tuka udah nggak jadi masalah lah, sudah sahih. Cuma permasalahannya, bolehkah itu akdul nikah menggunakan terjemah? Terjemahkan boleh dan sah. Dalam bahasan kitab fikih boleh. Akdul nikah ijab kabulnya menggunakan terjemah. Wasohan nikahu bitarjamatin bi ayyi lughatin kana. Boleh dan sah nikah itu ijab kabulnya pakai terjemah bi ayyi lughatin kana, dengan menggunakan bahasa apapun, yang penting bisa dipahami oleh 4 orang. 1 wali, kedua wali atau yang mewakilinya, kedua adalah calon mempelai laki-laki, dan yang ketiga 2 orang saksi. Pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, barangkali pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Belanda, boleh bahasa Inggris, boleh, apa-apa. Cuma lagi-lagi kalau menggunakan terjemahan pakai bahasa Indonesia itu banyak yang kurang tepat, kurang pas. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin juz yang ketiga halaman 375, ngeri kita. Karena ada seorang ulama yaitu Imam Subki, kalau akibat daripada salah dalam ijab qabulnya, lam yanaqidin nikahu bih, menyebabkan tidak sah pernikahannya. Contoh yang sering kita dengar ketika menggunakan terjemah bahasa Indonesia waktu ijab, katakanlah calon pengantin laki-lakinya bernama Udin. Wahai Udin, saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama Fatimah dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai. Yang sering kita dengar, wahai Udin, saya nikahkan kamu. Benar kan ya? Sepintas selalu itu kata-kata benar. Padahal kalau kita teliti secara seksama itu nggak tepat, itu salah. Nah, kita bongkar di mana letak kesalahannya. Harus jelas sejelas-jelasnya. Di mana letak kesalahannya? Wahai Udin, saya nikahkan kamu. Sekarang begini, termaktub dalam kitab Fathul Wahab juz yang kedua halaman 34. Para adik juga hafal itu nama kitab, juz berikut halamannya. Tahu dah bagi pengmah sibuk dia mah keberamen.
Dalam kitab Fathul Wahhab dipaparkan wasigotun nikahi kasigotil bai', bahwa redaksi akad nikah itu hampir mirip, hampir sama dengan redaksi jual beli. Redaksi akad nikah hampir sama dengan redaksi jual beli. Kalau saya contohkan, tolong perhatikan. Saya jual kamu dengan saya jual kepadamu. Pengertiannya sama enggak? Wahai Udin, saya jual kamu. Satu. Yang kedua, wahai Udin, saya jual kepadamu. Beda enggak? Pengertiannya. Kalau saya katakan wahai Udin, saya jual kamu, berarti kamu itu Udin merupakan benda yang saya jual. Betul kan? Betul. Tapi kalau wahai Udin, saya jual kepadamu, berarti Udin itu adalah calon pembeli yang pada gilirannya dialah si Udin itu yang untuk menerima. Kata Udin, saya terima beli. Kan begitu. Saya contohkan, saya mau menjual HP kepada Bang Ihsan. Bang Ustadz Ihsan, saya jual kamu ke HP dengan harga 1 juta. Saya jual engkau ke HP saya yang bermerek, apa mereknya ini? Pocok ya? Pocok dengan harga 1 juta. Saya jual engkau, saya jual kamu ke HP. Berarti Bang Ihsan barang yang dijual, pembelinya adalah HP. Nanti yang ngobrolnya HP nih. Kata HP, saya terima beli Bang Ihsan. Kan begitu ya? Itu kesalahan. Coba kalau begini, Bang Ihsan, saya jual kepadamu pada ini HP. Saya jual kepadamu HP saya yang bermerek Pocok dengan harga 1 juta. Nah, berarti Bang Ihsan sebagai calon pembeli. HP ini benda yang saya jual. Saya jual kepadamu HP saya yang bermerek Pocok dengan harga bla 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 bla, dibayar tunai. Bener tuh. Begitu juga rekan-rekan sekalian, ketika akdun nikah, jangan salah melafalkan ijab. Jadi yang benar itu, wahai Udin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu putri saya yang bernama titik-titik dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Pakai kepada. Karena kalau wahai Udin, saya kawinkan kamu, saya nikahkan kamu kepada putri saya, nanti yang ngobrolin itu anak kita. Iya, anak kita yang ngobrol itu. Atau yang lempeng begini, yang lempeng, wahai Udin, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya yang bernama Fatimah kepadamu. Mantep tuh. Saya jual HP saya yang bermerek Pocok kepadamu dengan harga bla 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 bla, dibayar tunai. Lempeng tuh ya. Jadi kalau menggunakan terjemah dengan terjemah yang salah, dikhawatirkan tidak sah perkawinannya. Lam yanaqidin nikahu bi. Monggo diperiksa dalam kitab Fathul Mu'in dalam hasyiahnya I'anatul Talibin juz yang ketiga halaman 375. Begitu. Masya Allah. Waalaikumsalam.
Sedangkan yang namanya akdun nikah, akad nikah nih, kalau tidak sah, hubungannya apa? Zina. Zina. Berarti banyak orang yang terlibat. Dua mempelai, walinya, dua orang saksi, amilnya, pencatatnya, semuanya. Besok lusa punya anak-anaknya anak apa? Tuh, masya Allah, luar biasa. Makanya catat benar-benar. Kecuali kalau menggunakan bahasa Arab, udah itu mah, udah sahih itu mah, ya. Tapi kalau menggunakan terjemah, gunakan dengan terjemah yang sahih. Wahai Zaid, kalau mantu kita namanya Zaid, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya yang bernama titik-titik kepadamu dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Kan mantap. Ini kan sering kita dengar, saya nikahkan kamu. Masya Allah. Babun nikah, di babun nikah, pipadilatin nikah. Al babul khamisu wal isruna pipadilatin nikah. Bab yang ke-25 dari 40 bab yang tercantum dalam kitab Lubabil Hadis akan memaparkan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan nikah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, at-tazwiju barakatun, nikah itu adalah berkah. Berkah membawa keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatun fil khair, tambah dalam kebaikan. Atau berkah itu isolul khair ilal goir, isolul khair ilal goir, mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Berkah kawin itu, sehingga diperintah oleh baginda Rasul. Banyak hadis yang memerintahkan untuk menikah, karena kalau melarang menikah itu bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan kemanusiaan. Wal waladu rahmatun, kemudian kalau nikah insya Allah kita akan dikaruniai walad, anak. Wal waladu rahmatun, anak putra ataupun putri kita akan menjadi rahmah, menjadi rahmah. Ba'akrimu auladakum, maka muliakan putra putri kalian. Kalau sudah punya anak, baik putra maupun putri, muliakan mereka, didik mereka, bimbing mereka, putra putri kita, karena untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yakin saya harus
itu anak-anak membutuhkan bimbingan dan didikan. Tapi kalau untuk kejelekan gak dibimbing lagi, udah pinteran mereka biasanya. Iya, butuh bimbingan, butuh pendidikan. Karena kalau kita punya anak tidak kita didik, sampai meninggal dia jahil, tidak tahu pardu acan, sehingga dia nggak mau ibadah karena nggak punya modal ilmu, maka orang tua jangan merasa aman. Sekalipun dia rajin ngaji, rajin ibadah, rajin berderma, ibadah haji umroh berkali-kali, jangan merasa aman. Karena dipaparkan dalam kitab ini, dalam kitab Tangkihul Kaul nih, nanti halaman 51 kalau nggak salah. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Wa man taraka waladahu jahilan, boleh dilihat halaman 51. Waman di atas ke bawah 4 baris. Waman taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi kadza fi riyadhis sholihin. Siapa orang yang meninggalkan putra ataupun putrinya dalam keadaan bodoh, akibat kebodohannya dia meninggalkan dan menanggalkan ibadah kepada Allah, jadi anak badu, anak nakal, jadi preman karena nggak dididik sama orang tuanya, maka tiap-tiap dosa yang dilakukan oleh anak tersebut alaihi akan nyampe kepada orang tuanya. Masya Allah, nyampe sama orang tuanya. Jadi bukan ngawesel pahala, tapi mentransfer dosa. Itulah sebabnya dalam bahasa Sunda anak itu suka disebut budak. Budak, beknya biayaeun, uknya urusaneun, deknya didikaneun, aknya ajarkeun, kaknya kawin keuneun. Anak yang perang, wah dijadikan bahan ceramah ini. Budak beknya biayaeun, uknya urusaneun, deknya didikan, uknya urusaneun, aknya ajarkeun, kaknya kawin keuneun gitu. At-tazwiju barokatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun, karena sesungguhnya memuliakan putra-putri kita itu adalah ibadah. Kalau kita pulang dari mana-mana, kita punya anak, ya bawa tentengan kosong istilahnya. Permen ke, ya, oleh-oleh. Pahalanya besar itu, pahalanya besar. Apa aja? Lanjut. Wa qala alaihi salam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Telah bersabda baginda Nabi alaihi salam, kata baginda Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku.
perjalananku. Awas, sunnah di sini ayat tariqati, perjalananku kata Nabi. Sehingga siapa orang yang benci terhadap perjalananku, dia falaisa minni, dia tidak menjalani tempat haluanku. Ini hadis sangat populer. Al-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Begitu aja. Ya. Awas, ini harus diperjelas. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu kalau menurut istilah ahli fikih, suatu ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidaklah berdosa. Wa sunnatul musabu man qad fa'ala wa la yu'aqabu in ahmala. Berarti kalau begitu nggak nikah lagi juga nggak apa-apa. Banyak ibadah yang sunnah yang kita tidak kerjakan, banyak. Besok kan hari Senin nih, puasa Senin Kamis kan sunnah. Banyak di antara kita yang nggak puasa. Padahal sahur katanya. Iya. Senin Kamis banyaklah ibadah-ibadah yang sunnah yang tidak kita kerjakan. Benar. Nah sekarang kalau memangnya nikah itu sunnah, berarti nggak nikah lagi juga nggak apa-apa. Apa begitu? Makanya di sini sunnati ae tariqati, menikah itu perjalananku kata baginda Rasul. Islam itu melarang untuk salibat, bahkan memerintahkan untuk nikah. Bahkan nikah itu sendiri mempunyai manfaat yang luar biasa, seperti yang dipaparkan dalam kitab Al-Bajuri juz yang kedua halaman 99 di sana dipaparkan manfaat daripada pernikahan. Begitu juga nikah yang dilakukan oleh Nabi mempunyai hikmah-hikmah. Pertama, hikmahnya hikmah ta'zimiyah, mengagungkan, memuliakan ajaran ilahi. Kedua, hikmah tasyri'iyah, mengandung syariat. Ketiga, hikmah sia-sia, mengandung siasat. Yang keempat, hikmahnya ijtimaiyah, semuanya ada dalam perkawinan. Hikmah-hikmah seperti itu. Jadi kata baginda Nabi, nikah itu adalah perjalananku. Jadi jangan diartikan sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidaklah disiksa ataupun tidak dapat dosa. Bukan begitu maksud di sini. Ya, jangan salah paham. Karena kalau kita bicara hukum Islam nih, al-hukmu huwa hitabullah al-muta'alliq bifa'lil mukallafi ta'alluqan maknawiyan qabla wujudihi wa ta'alluqan tanjiziyan ba'da wujudihi ba'da bi'satin nabi. Hukum itu adalah khitaban dari Allah, baik berupakan perintah maupun larangan dari Allah, yang ada kaitannya dengan af'alul mukallaf, yang ada kaitannya dengan tindakan dan kelakuan orang-orang mukallaf.
baik ta'alluqnya ta'alluq maknawi maupun ta'alluqnya ta'alluq tanjisi. Kemudian kalau itu hukum keluarnya dari hadis Nabi, dari apa yang Nabi pernah ucapkan ataupun yang pernah Nabi lakukan, syaratnya ba'da bi'tsatin Nabi. Nabi ketika mengucapkannya ataupun melakukannya, syaratnya ketika itu Nabi harus setelah diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Itu jadi seluruh ucapan Rasul, tingkah laku Rasul, yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah lakukan, namun ketika itu Rasul belum diangkat menjadi Rasul, belum menjadi sumber hukum, tidak jadi sumber hukum. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama nikah dengan Sayyidah Khadijah. Status Rasul ketika itu bujang, sementara Sayyidah Khadijah adalah janda. Jadi nggak bisa dikatakan oh nikah itu sunnah janda dulu, karena Nabi juga dulu nikahnya kan janda dulu. Salah itu ngomong begitu, salah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menikahi Sayyidatina Khadijah belum diutus menjadi Rasul. Rasul ketika itu baru berumur 25 tahun. Untuk lebih jelasnya silahkan buka dalam kitab Jam'ul Jawami juz yang pertama halaman 47. Insya Allah ketemu di situ. Jam'ul Jawami juz awal halaman 47 sampai 48. Jadi tetap aja Bang Masyhur nikah mah sama gadis dulu sunnah li mu'tajin mutikin lil uhab nikahu bikrin data dinin wa nasab. An nikahu sunnati, nikah itu perjalananku, kata Rasul. Paman rogi ba'an sunnati, maka siapa orang yang tidak berkehendak untuk melaksanakan sunnahku, maka dia tidak berjalan di atas relku. Jadi yang belum nikah cepat nikah. Ya. Ada kan ya? Wa qala alaihi salam al-harairu solahul bait wal ima'u fasadul bait. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, al-harairu solahul bait, bahwa wanita-wanita merdeka itu bisa solahul bait, memberikan kedamaian pada rumah tangga, memberikan kemaslahatan pada sebuah rumah tangga. Karena wanita merdeka itu dari segi auratnya kan lain, rapi, tidak boleh membuka aurat, sehingga akan mengundang kedamaian, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi wal ima'u fasadul bait, wanita-wanita hamba sahaya yang memang secara hukum amat itu boleh auratnya itu gak seperti wanita merdeka, itu akan mengundang kerusakan pada sebuah rumah tangga. Itu kalau kita aji dan kita kaji secara ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan, ini luar biasa.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dan Imam Sa'labi, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekalipun ini hadis diriwayatkan oleh Imam Sakhawi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran falyatazawwadil harair. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang yang punya cita-cita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dari najis, juga suci daripada kokotor yang bangsa maknawi, suci dari dosa lah ya, hendaklah ia nikah dengan wanita-wanita merdeka. Nikahi dengan wanita-wanita baiklah, wanita baik-baik. Jangan asal aja, nggak boleh. Iya, orang yang dalam tanda kutip akhlaknya kurang bagus kita nikahi, dia insaf katakanlah. Tapi bagaimana dengan anak keturunan kita di masa yang akan datang? Pasti akan turun, pasti. Karena ada faktor genetik itu, faktor keturunan itu. Dalam dunia binatang aja ayam, kalau ayam induknya itu rintik, tahu rintik? Anaknya itu pasti ada yang rintik itu. Iya. Ya, untuk urusan perayaman tanya Bang Ihsan lah. Ya. Iya, kalau induknya ayam apa namanya itu? Ayam Bangkok. Ayamnya Bangkok. Ayam putih induknya pada putih anaknya. Yang ingin saya katakan, kalau dalam dunia hewan aja begitu, apalagi dalam manusia. Dan itu diakui oleh para ilmuwan, genetik itu memang ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, iltamisul rizqa bin nikah. Telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kata baginda Nabi, iltamisul rizqa bin nikah. Carilah rizki, jemputlah rizki kalian dengan nikah. Jadi kalau udah nikah, insya Allah akan Allah suburkan rizki. Ketika jomblo, apalagi harta benda, piring aja nggak punya, gelas apalagi, bener nggak ya? Jadi otak kita belum nyampe, ingin punya piring, ingin punya gelas, ingin punya, belum nyampe ke sana. Tapi setelah kita punya istri, tuntutan kan ya, masa kita makan di daun? Gak punya piring-piring acan kalau belum punya istri. Ya seperti kita semua ini, kita punya rumah, punya motor, kebanyakan punya mobil setelah berkeluarga. Begitu. Iltamisul rizqa bin nikah. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa ente belum nikah? Belum punya apa-apa, atau takut miskin? Jangan, itu nggak boleh. Kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum fuqara yughnikumullah. Iltamisur rizqa bin nikah. Wa qala alaihi salam, man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah.
Telah bersabda Nabi alaihi salam, kata baginda Nabi, siapa orang yang menikah maka sungguh ia telah dikaruniai separuh ibadah. Jadi orang yang udah menikah dia dikasih separuh ibadah, ibadahnya berkualitas. Makanya kalau orang masih merokok nggak boleh jadi imam. Kenapa ketawa? Bener nggak? Orang yang masih merokok nggak boleh jadi imam. Awas jebakan Batman. Ibadahnya berkualitas kalau udah punya istri, sehingga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, syararukum uzabukum, sejelek-jelek kalian ketika kalian menjadi jomblo, gak punya anak, gak punya istri, jelek tuh orang paling jelek. Iya. Bahkan dalam hadis yang lain ada tambahannya, syararukum uzabukum wa aradhilu amwa mautakum uzabukum. Syararukum uzabukum, sejelek-jelek kalian adalah jomblo, wa aradhilu mautakum uzabukum, sehina-hinanya orang yang mati di antara kalian kalau meninggal dalam keadaan jomblo. Meninggal dunia dalam keadaan jomblo. Coba kalau udah punya anak, punya istri, ya tuh ada yang merawatin, ada yang nahlilin, ada yang menziarahi makam pekuburan kita. Kalau nggak punya anak, nggak punya keturunan, siapa yang mau ziarahin? Tapi kan punya istri itu diambil orang, nikahi lagi sama orang lain. Makanya Masya Allah. Syararukum uzabukum wa aradhilu mautakum uzabukum. Insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, syararukum uzabukum, sejelek-jelek kalian yaitu jomblo. Rak'atani min muta'ahilin, sholat sunnah 2 rakaat. Awas, bukan sholat fardu nih ya. Sholat sunnah 2 rakaat min muta'ahilin, yang dilakukan oleh orang yang punya keluarga, punya anak dan punya istri. 2 rakaat itu khairun min sab'ina rakaatan, lebih baik pahalanya dibandingkan dengan 70 rakaat min ghairi muta'ahilin, yang dilakukan oleh orang jomblo. Orang jomblo sholat sunnahnya 70 rakaat, tapi paradik 2 rakaat itu masih kualitasnya ya masih tinggian yang 2 rakaat itu. Apalagi paradik sholatnya banyak, itu luar biasa itu. Kok bisa begitu ya? Ya iyalah, karena orang yang punya anak kan punya tanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya. Nah, di sini kita bertemu dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Gimana? Al-ujroh bi'tibaril masyaqqah. Kaidahnya boleh ditempelkan al-ujrotu bi'tibaril masyaqqah.
masyaqqah, bahwa pahala yang akan kita dapatkan itu menghitung dengan kadar kepayahan. Al-ujroh bi'atibaril masyaqqah. Wa qala alaihi salatu wassalam ma'ab'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kata baginda Nabi, ma'ab'amta zaujataka, apa-apa yang telah kau dermakan untuk anak dan istrimu, apa-apa yang telah kau nafkahkan untuk ngempanin anak dan istrimu, bahwa laka shadaqatun, itu adalah sedekah. Tapi kalau diniatin, lihat di syarahnya, ya, di komentarnya oleh Syekh Nawawi, bahwa laka shadaqatun inna waha bilkul, kalau diniatin ya, tiap hari atau sebulan sekali kita mendapatkan gaji, kita kasihkan sama istri kita, diniatkan dalam hati sedekah kepada mereka, dapat pahala. Kalau tahunya dari dulu udah banyak banget pahala ya. Makanya ngajinya jangan bolos. Yang ngaji belum kelar udah pulang. Udah pulang. Enggak full itu mah. Jadi apa-apa yang telah kita berikan kepada anak istri kita itu akan menjadi sedekah buat kita. Tapi kata Syekh Nawawi, kalau diniatkan sedekah kepada mereka. Baiklah, alhamdulillah 10 hadis telah kita rampungkan, telah kita baca semuanya. Untuk selanjutnya adalah sesi yang kedua. Barangkali ada yang mau ditanyakan.